Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi yang sempat mengguncang negara Filipina, di mana ada seorang pengusaha sukses yang dieksekusi dengan keji oleh seorang pengeksekusi bayaran yang diutus oleh adik kandung korban sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 dan selama bertahun-tahun dalang utama yaitu sang adik berhasil kabur dari pengejaran pihak kepolisian Filipina. Namun pada akhirnya pihak kepolisian berhasil melakukan suatu terobosan dan sang pelaku utama pun berhasil ditangkap pada bulan Maret tahun 2025. Pinaputukan ng kanyang bodyguard ang gunman pero nabaril din ang bodyguard at nakatakas ang suspect. Bagaimana cerita lengkap tentang tragedi ini dan apa motif sang adik mengeksekusi abang kandungnya sendiri? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Manila, Filipina, hiduplah seorang pria bernama Dominic Lim Shaitin yang berusia 51 tahun. Dominic merupakan seorang anak tertua dari dua bersaudara. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Alan Dennis Lim Shaitin yang berusia 44 tahun. Ayah mereka telah meninggal dunia ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, Dominic sebagai abang harus menggantikan posisi sang ayah dan menjadi pilar pelindung keluarga, khususnya bagi sang adik. Meski mengalami kesulitan hidup karena tumbuh besar tanpa sang ayah, Dominic berhasil menjadi seorang pria yang sukses. Dia lulus tepat waktu dari kampusnya yaitu University of the Philippines dengan meraih 2 gelar akademik dalam bidang administrasi bisnis dan juga akuntansi. Setelah lulus dengan cemerlang, Dominic langsung direkrut oleh sebuah perusahaan besar yang bernama Procter & Gamble Philippines. Di sana dia bekerja sebagai seorang manajer merek. Tetapi sayangnya, setelah 18 bulan bekerja, Dominic merasa kalau dirinya tidak cocok melakukan pekerjaan tersebut. Dia pun akhirnya memilih keluar dari perusahaan itu. Lalu, pada tanggal 4 Maret tahun 1999, bersama dengan sang adik yaitu Dennis, Dominic membangun sebuah perusahaan sendiri yang bernama United Auctioneer Incorporated atau yang disingkat dengan UAI. Perusahaan UAI ini merupakan sebuah perusahaan lelang industri yang berada di Filipina. Mereka bergerak di bidang penjualan truk, mesin industri, dan juga peralatan suku cadang. Dominic sebagai pemilik perusahaan bekerja keras untuk memajukan perusahaannya. Dia memperluas bidang penjualannya yang mana awalnya hanya berpusat pada suku cadang mobil, kini berubah menjadi sebuah pusat pelelangan truk atau alat berat lainnya. Usaha dan kerja keras Dominic menjadi sangat sukses. Lalu, pada tahun 2017, perusahaan UAI menjelma menjadi pilar perusahaan infrastruktur di negara Filipina. Setelah hampir 18 tahun berdiri, perusahaan UAI berhasil menjual lebih dari 110.000 unit berbagai mesin industri, transportasi, dan konstruksi kepada 40.000 pembeli asing dan juga lokal. Berkat kesuksesannya, nama Dominic pun menjadi banyak dikenal di kalangan pebisnis. Dia telah dianggap sebagai pengusaha muda dengan potensi yang besar ketika itu. Dia juga diakui sebagai seorang pioner dalam memajukan bisnis infrastruktur di negara Filipina. Dominic pun menjadi seorang tokoh yang dihormati dan disegani di dunia bisnis Filipina. Di samping itu, keberhasilan karir Dominic sejalan dengan keberhasilan kisah cintanya. Dia memiliki seorang istri bernama Anne Marietta Steyin. Keduanya merupakan pasangan yang serasi. Pernikahan mereka berjalan dengan lancar tanpa banyak hambatan. Bagi Marietta, Dominic ini merupakan seorang suami yang penyayang dan juga setia. Dominic sangat peduli pada Marietta dan selalu memperhatikan kebutuhan istrinya. Begitu sebaliknya, Marietta juga selalu bangga dengan usaha dan kerja keras Dominic. Terlebih, dia selalu menjadi seorang yang rendah hati meski sudah menjadi orang yang sukses. Salah satu bentuk kerendahan hati Dominic yang sangat disukai istrinya adalah Dominic mau menjadi sponsor utama untuk tim voli wanita dari kampus alma maternya, yaitu University of the Philippines. Bagi Marietta, hal itu memperlihatkan kepedulian Dominic kepada kehidupan sekitar dan juga generasi mendatang.
Hubungan Dominic dan Marietta sangatlah baik serta harmonis. Tetapi sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan hubungan Dominic dengan adiknya, yaitu Dennis. Selama beberapa tahun bekerja di perusahaan yang sama, Dennis lama-kelamaan mulai merasa kalau dirinya selalu berada di bawah bayang-bayang sang kakak. Dia terpikir untuk membangun namanya sendiri dan terlepas dari nama besar kakaknya. Dennis pun mulai membangun sebuah perusahaan baru atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan dari sang kakak. Sebelumnya, dia telah membangun perusahaan UEI bersama sang kakak. Jadi, dia telah mempelajari dan memahami bagaimana proses membangun sebuah perusahaan besar. Dia juga mengenal berbagai orang-orang penting dalam dunia bisnis Filipina dan cukup dekat dengan mereka. Namun, meski memiliki data dan koneksi yang diperlukan, Dennis tidak memiliki cukup dana. Karena sudah bertekad dan yakin dengan kemampuannya, Dennis pun mengambil uang perusahaan UEI untuk membiayai perusahaan barunya tersebut. Dan akhirnya hal ini pun diketahui oleh Dominic. Dominic pun marah besar kepada Dennis. Dia merasa kalau Dennis telah mengkhianati dirinya dan juga para pegawai dengan tindakan penggelapan dana perusahaan. Meski Dennis adalah adik kandungnya, Dominic tetap menyikapi kejadian itu dengan sangat tegas. Dominic tanpa ragu langsung memberikan sanksi yang sesuai kepada adiknya. Di tanggal 15 November tahun 2018, Dennis dipecat dari perusahaan. Dia dikeluarkan dan tak lagi menjadi bagian dari perusahaan UEI. Hal ini membuat Dennis merasa sangat marah. Dia adalah bagian dari pendiri perusahaan tersebut. Ada kerja keras dan usahanya dalam keberhasilan perusahaan UEI. Namun dengan mudahnya dia dicampakkan dari perusahaan yang telah ia dirikan sendiri. Kemarahannya ini kemudian membuat Dennis menyiapkan suatu rencana besar. Dia berniat untuk menyingkirkan Dominic serta meraih kembali posisinya di perusahaan UEI. Demi menjalankan rencananya tersebut, Dennis meminta bantuan kepada salah seorang mantan pegawai perusahaan UEI yang juga dipecat oleh Dominic pada bulan Agustus tahun 2018. Pria itu bernama Oliver Di Fuentes atau yang lebih dikenal dengan nama Rian Rementila. Karena merasa memiliki dendam yang sama kepada Dominic, Dennis pun menyampaikan rencananya kepada Rian. Kemudian Rian memperkenalkan Dennis kepada seorang pria yang bernama Edgardo Luit. Tanpa ragu, Dennis langsung mempekerjakan Edgardo sebagai eksekutor untuk mengeksekusi kakaknya sendiri, yaitu Dominic. Ketiganya pun langsung menyusun rencana dan mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan aksi mereka. Singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 28 November tahun 2018. Dominic saat itu sedang berjalan keluar dari sebuah hotel yang bernama Lighthouse Hotel yang terletak di kota Subic, Provinsi Zambales, Filipina. Ketika itu, Dominic sedang bersama pengawalnya yang bernama Efren Espartero. Tanpa disadari oleh keduanya, seseorang mendekati Dominic dari belakang. Orang tersebut adalah Edgardo yang sedang bersiap untuk menjalankan aksi kejinya. Ketika Dominic sedang berjalan di depan hotel, tanpa ada yang menduga, Dominic ditembak dari belakang hingga terjatuh ke atas tanah. Mendengar suara tembakan dan melihat Dominic yang terjatuh, seketika membuat pengawal Dominic yaitu Efren langsung maju dan menghampiri Dominic. Dia kemudian mengeluarkan senjata api miliknya. Melihat Efren yang juga membawa senjata api, seketika membuat Edgardo merasa panik. Dia langsung berlari pergi. Sebelum Edgardo menjauh, Efren sempat menembakkan senjatanya ke arah Edgardo. Tetapi sayangnya, beberapa tembakan yang dilepaskan oleh Efren tidak ada satupun yang mengenai Edgardo. Namun, hal itu tidak membuat Efren menyerah. Dia berdiri dan berniat mengejar Edgardo. Sebelum Efren sempat berlari, Edgardo terlebih dahulu menyerang Efren. Dia menarik pelatuk senjata apinya dan seketika menembak Efren. Tembakan Edgardo itu mengenai lengan Efren sehingga membuatnya terjatuh ke atas tanah. Edgardo yang menyadari hal itu seketika berpikir kalau itulah kesempatannya untuk kabur. Dia pun langsung menaiki sepeda motornya dan meninggalkan lokasi kejadian begitu saja. Setelah Edgardo pergi, orang-orang langsung berkumpul di sekitaran Dominic dan juga Efren. Beberapa orang memeriksa keadaan Efren dan membantu untuk menutupi lukanya. Sedangkan yang lainnya memeriksa keadaan Dominic, yang ternyata Dominic sudah meninggal dunia. Salah satu orang yang ada di sana langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tragedi tersebut.
Kemudian, tak lama setelah itu, polisi sampai di lokasi kejadian. Mereka langsung mengevakuasi jasad Dominic. Selain itu, polisi juga melakukan investigasi menyeluruh. Mereka memeriksa rekaman CCTV dan mewawancarai para saksi. Tetapi sayangnya, rekaman CCTV saat itu tidak memperlihatkan secara jelas wajah pelaku. Namun, polisi berhasil membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan hasil wawancara dari para saksi. Polisi pun langsung mempublish sketsa wajah pelaku ke media dan melakukan pencarian secara terbuka. Selagi polisi mencari pelaku, mereka juga memberitahu kabar duka ini kepada keluarga Dominic. Istri Dominic yaitu Marietta tiba ke kota Subic. Dia datang ke kantor polisi untuk melihat jasad suaminya. Marietta seketika menangis histeris. Dia memeluk erat jasad Dominic dan meratapi kepergian suaminya. Kematian Dominic membawa kesedihan untuk banyak orang, mulai dari keluarganya, para pegawainya, dan para penggiat bisnis lainnya. Hal ini merupakan kabar duka yang menghantui seluruh masyarakat. Selama proses berkabung ini, Dennis juga terlihat berkabung bersama keluarga lainnya. Dia tampak sedih dan menangis atas kepergian sang kakak. Saat itu, tak ada yang menyadari kalau Dennis merupakan dalang utama dari aksi pengeksekusian keji tersebut. Selagi orang-orang berkabung, polisi terus melanjutkan investigasi mereka. Dalam suatu penyelidikan, polisi berhasil menemukan sepeda motor yang digunakan pelaku saat kejahatan terjadi. Tetapi setelah itu, mereka tidak menemukan hal lainnya. Beberapa bulan berlalu dan mereka tak kunjung menemukan para pelaku. Namun, polisi tak menyerah dan tetap bekerja keras. Dan akhirnya, pihak kepolisian pun berhasil membuat suatu terobosan. Pada tanggal 5 Maret tahun 2019, polisi menangkap Edgardo di kota Santo Tomas, Provinsi Batangas. Mereka berhasil menemukan keberadaan Edgardo berkat keterangan seorang saksi yang mengenali Edgardo. Saksi ini melihat sketsa wajah Edgardo di berita dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian saat dia melihat Edgardo sedang berkeliaran di kota Santo Tomas. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata api, yaitu senjata api berjenis kaliber 30, senjata api kaliber 45, dan senjata api kaliber 40. Polisi pun langsung mengirimkan semua barang bukti ini ke laboratorium untuk diselidiki. Lalu, berdasarkan hasil analisis, ditemukanlah kalau senjata api kaliber 45 milik Edgardo cocok dengan peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Selain itu, sidik jari Edgardo juga ditemukan di kaca spion samping sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat kejahatan terjadi. Setelah semua bukti terkumpul, proses persidangan pun dilaksanakan. Edgardo didakwa atas pengeksekusian Dominic dan percobaan pengeksekusian terhadap pengawal Dominic, yaitu Efren. Dan di dalam proses persidangan inilah kemudian terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dalam persidangan yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2019, Edgardo mengaku kalau dia tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang diberikan kepadanya. Edgardo menyatakan kalau dia melakukan kejahatan ini atas perintah dari Dennis, yaitu adik dari Dominic yang merupakan korban dari kejadian ini. Edgardo bercerita kalau dia diperkenalkan kepada Dennis oleh Rian, salah satu mantan pegawai Dominic, dan merekalah yang sebenarnya otak dari semua kejahatan ini. Edgardo mengaku kalau Dennis berjanji akan membayar dirinya sebanyak 1 juta peso atau sekitar 293 juta dalam rupiah. Namun saat itu Dennis baru membayar dirinya sebanyak 50.000 peso atau sekitar 14 juta rupiah. Edgardo juga menyatakan kalau Dennis lah yang telah menyiapkan senjata api untuk mengeksekusi abangnya tersebut. Edgardo juga menyampaikan alasan Dennis meminta dirinya untuk melakukan kejahatan ini karena sang kakak yaitu Dominic sudah memecat dirinya dan Dennis ingin merebut kembali seluruh saham dari perusahaan UAI. Kemudian pernyataan Edgardo ini langsung dibantah oleh Dennis. Dalam persidangan berikutnya, Dennis memberikan kesaksian dan menyatakan kalau dirinya tidak terlibat dan juga tidak bersalah. Dennis meyakini kalau Edgardo sengaja menjadikan dirinya sebagai kambing hitam supaya bisa lepas dari kejahatan tersebut. Dennis juga menyebut Edgardo sebagai pembohong ulung dan meminta pengadilan untuk tidak mempercayai seluruh ucapan Edgardo. Terlepas dari pernyataan Dennis, pihak kejaksaan memutuskan untuk kembali menginvestigasi kasus tersebut secara menyeluruh.
Untuk bisa melakukan hal itu, jaksa yang bertugas mengajukan larangan penerbangan atau larangan pergi ke luar negeri terhadap Dennis. Jaksa merasa yakin kalau Dennis berpotensi untuk kabur dari Filipina. Maka dari itu, pengadilan harus bergerak cepat dan melarang Dennis meninggalkan negara tersebut. Pelarangan ini kemudian direspon oleh pihak kuasa hukum Dennis. Pihak kuasa hukumnya meyakini kalau pelarangan tersebut merupakan pelarangan hak pribadi Dennis. Pihak kuasa hukum Dennis menegaskan kalau Dennis tidak mungkin melarikan diri karena dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia juga bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang dan bahkan dia siap menjalani tes detektor kebohongan. Namun sangat disayangkan, selagi para penegak hukum sedang berdebat tentang hal ini, Dennis sudah terlebih dahulu meninggalkan negara Filipina. Dia berhasil kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Kaburnya Dennis ini membuat pihak kejaksaan semakin yakin kalau Dennis memang merupakan dalang pengeksekusian terhadap Dominic. Mereka pun langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan Dennis. Mereka juga melakukan pencarian terbuka dengan mempublikasikan wajah Dennis. Tak hanya pihak berwenang, keluarga Dominic sendiri juga berusaha untuk menemukan keberadaan Dennis. Dalam sebuah wawancara di media, Marietta, yaitu istri Dominic, memberikan pesan terbuka kepada Dennis. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Tolonglah keluar dari persembunyianmu dan hadapi konsekuensi dari seluruh perbuatanmu. Tak hanya pesan terbuka, keluarga Dominic juga menjanjikan uang sebesar 4 juta peso atau sekitar 1,1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaan Dennis. Lalu tak hanya Dennis, Rian yang juga berhasil kabur dan tak bisa ditemukan. Pihak berwenang juga mengeluarkan pencarian untuk Rian dan mereka mempublikasikan wajah Rian di seluruh media. Keluarga Dominic juga menjanjikan uang sebesar 2 juta peso atau setara dengan 586 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaan Rian. Kemudian, selain melakukan investigasi terhadap Dennis dan Rian, pihak berwenang juga meneruskan proses peradilan untuk Edgardo. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah ditemukan, pengadilan pun memberikan putusan hukuman mereka kepada Edgardo. Di bulan November tahun 2019, pengadilan menyatakan kalau Edgardo bersalah atas pengeksekusian Dennis dan juga percobaan pengeksekusian terhadap Efren. Untuk itu, Edgardo dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun. Pihak pengadilan mengatakan bahwa terlepas dari pengakuan Edgardo tentang siapa yang memerintah dirinya, Edgardo tetaplah orang yang telah menjadi eksekutor dengan mengambil nyawa Dominic. Dan untuk itu, dia sangat layak dijatuhi sebuah hukuman. Meski Edgardo telah menerima hukumannya, tetapi masih ada orang-orang yang bersalah lainnya yang masih berkeliaran dengan bebas di luar sana, yaitu Dennis dan juga Rian. Dennis dan Rian menghilang dan tak bisa ditemukan keberadaannya. Polisi mencoba mencari keberadaan Dennis. Bertahun-tahun berlalu, Dennis dan Rian tak kunjung ditemukan. Meski begitu, polisi tetap tidak menyerah. Mereka terus berusaha untuk menangkap para penjahat demi memberikan keadilan bagi korban. Dan akhirnya, usaha mereka ini pun membuahkan hasil. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, akhirnya pada Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025, Dennis ditangkap di negara Malaysia setelah menghilang selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Dia ditangkap di sebuah klub malam yang bernama Cobra Rugby Club yang terletak di kota Petaling Jaya, Malaysia pada pukul 5 sore hari. Pihak kepolisian Malaysia melakukan penangkapan dengan dukungan kepolisian negara Filipina. Di hari yang sama, kepolisian Filipina juga berhasil menangkap kaki tangan Dennis yang bernama Rian. Rian ditangkap di kota Iligan, Filipina sekitar pukul 10.30 oleh petugas gabungan kepolisian. Dia berhasil ditangkap setelah menjadi buronan sejak tahun 2019. Kemudian, pada tanggal 11 April tahun 2025, Dennis akhirnya berhasil dibawa ke negara Filipina. Dia dijaga dengan ketat oleh pihak kepolisian Filipina. Dalam konferensi pers, pihak kepolisian mengatakan kalau penangkapan Dennis tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, keadilan pasti akan selalu menang. Polisi juga menyatakan kalau mereka akan melakukan proses peradilan yang adil kepada para pelaku, dan polisi memastikan kalau para pelaku akan menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sampai saat konten ini dibuat,
Dennis masih menjalani proses peradilan. Jika nantinya dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana kepada Dominic, maka dia akan terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Dennis dan Dominic merupakan kakak adik yang sudah hidup bersama sejak kecil. Ada waktu di mana mereka bergantung satu sama lain dan menjadi penopang terhadap masing-masing. Tetapi sayangnya, keserakahan telah membuat Dennis menjadi gelap mata hingga berakhir merebut kehidupan dari sang kakak. Karena apa yang dilakukan Dennis itu, ratusan orang telah kehilangan sosok pemimpin yang mereka percayai. Istri Dominic yaitu Marietta sangat merasa berduka dan akan selamanya memendam luka karena kehilangan sosok orang yang sangat dia cintai. Sedikit kilas balik, pada tahun 2017, sebelum tragedi naas itu terjadi, Dominic sempat diwawancarai oleh sebuah majalah bisnis. Di dalam wawancaranya itu, Dominic mengatakan kurang lebih seperti ini. Setiap hari saya pergi bekerja dengan mengetahui bahwa kehidupan karyawan dan keluarga mereka berada di pundak saya. Saya tidak boleh mengecewakan perjuangan mereka. Selain itu, Dominic juga mengatakan seperti ini. Dari situ, saya menyadari bahwa tujuan hidup saya adalah menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan saya berharap saya bisa mencapai semua tujuan itu. Dominic telah berhasil mencapai tujuan hidupnya. Kini dia telah tiada, namun ribuan karyawan masih bisa bertahan hidup berkat kerja keras dan usahanya dalam membangun perusahaan UAI. Nama dan kerja keras Dominic akan selalu diingat dan dikenang oleh orang-orang yang sangat menyayanginya. Mari sama-sama kita doakan, semoga Dominic beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dari kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.